Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Kisah Ali bin Abi Thalib R.A. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Solawat beserta salam semoga tercurah atas Nabi SAW, yang mulia dan penutup para rasul, Muhammad bin Abdillah SAW, atas keluarga dan segenap sahabat beliau. Amma ba'du, ini adalah juz keempat dari kitab Tahzib Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, wafat pada tahun 774 H. Juz ini khusus mengupas Khalifah Rashid yang keempat Ali bin Abi Thalib R.A., mulai tahun 36 sampai tahun 40 H. Saya juga menyertakan masa kekhalifahan putra beliau, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib R.A., sehingga beliau mengikat perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan awal tahun 41 H. Tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Al-Jamaah, karena umat menyambut gembira persatuan dan perdamaian ini. Berlakulah apa yang telah ditetapkan atas Al-Hasan bin Ali yang di tangannya lah terletak perdamaian umat dan persatuannya setelah berpecah belah dan berselisih. Itulah perkara yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan karenanya Rasulullah SAW memuji beliau. Ali bin Abi Thalib R.A. memegang kekhalifahan atas bayat umat kepada beliau. Setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan R.A., pada bulan Zulhijjah tahun 35 H yang dilakukan oleh kaum pemberontak secara zalim dan keji. Dari situ muncullah berbagai masalah dan problematika yang dihadapi oleh khalifah baru sesudahnya. Sehingga jihad terhenti dan umat sibuk mengurus persoalan intern beberapa tahun lamanya. Terjadilah perang saudara di antara umat. Ini merupakan fitnah yang sangat besar. Musibah besar yang menimpa umat ini. Akan tetapi alhamdulillah berhasil mengatasi masalah ini dengan kekuatan yang solid lalu kembali kepada jalur semula, yaitu jalur jihad dan dakwah, berjalan di muka bumi untuk menyebar hidayah ke tengah umat manusia. Berdakwah mengajak manusia kepada agama yang hak. Fitnah tersebut memberikan pengaruh yang sangat dalam, dan beberapa di antara bentuk fitnah itu masih tersisa sampai hari ini. Hasilnya, muncullah firkah-firkah seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah dan lain-lain. Di antara bias-bias fitnah itu adalah terjadinya perbedaan pandangan dan cara berpikir di tengah umat yang dahulu pernah terjalin utuh sebelum fitnah terjadi. Kemudian beberapa waktu setelah itu fitnah ini juga membias terhadap masalah politik dan geografi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah yang kedua muncul daulah-daulah kecil yang memiliki arah dan garis pemikiran sendiri. Pokok-pokok bahasan juz yang keempat ini banyak terfokus kepada problematika-problematika yang membutuhkan penjelasan dan pemecahan. Karena banyak sekali riwayat-riwayat yang disusupkan yang justru mengacaukan sejarah generasi pertama. Dengan memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan fitnah dihembuskan oleh orang-orang jahil dan bodoh. Sama sekali tidak disetujui oleh ahli ilmu dan orang berakal. Kebenarannya baru diketahui setelah fitnah itu berakhir. Al-Hafiz Ibnu Katsir telah menyebutkan beberapa riwayat dengan menyebutkan sumber-sumber pengambilannya. Sebagian riwayat tersebut beliau kritik dan sebagian lain beliau biarkan karena sanadnya telah mencukupi atau mengikuti apa yang telah disebutkan oleh para pakar sejarah sebelum beliau seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi. Keduanya adalah imam yang agung. Hanya saja dalam penulisan sejarah mereka berjalan di atas manhaj Takmai 872. Namun demikian, Ibnu Katsir telah mengerahkan segala upayanya yang patut disyukuri dalam mengkritisi kisah-kisah dan riwayat-riwayat tersebut. Beliau merujuk kepada kitab referensi yang lebih terpercaya dalam manhaj ketimbang buku-buku sejarah, yaitu kitab-kitab surfna seperti Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad, Sunanul Kubra karangan Al-Bataki, Dalailun Nubuwah karangan Al-Baihaqi, sehingga menjadikan bukunya ini merangkum sejumlah referensi dan memiliki keistimewaan dalam kritik riwayat menurut metode muhadisin. Penyusunan juz ini telah banyak mengambil waktu saya dan menguras tenaga dan kesungguhan yang besar.
sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Saya berharap tulisan ini dapat menolong para penuntut ilmu dan para peneliti dalam menjernihkan sejarah Islam yang agung pada kurun waktu tersebut, sekaligus menjelaskan sikap yang benar terhadap generasi sahabat yang hidup pada kurun tersebut. Generasi telah dipilih oleh Allah SWT untuk menyertai nabinya, mengemban risalahnya dan menyebarkannya ke tengah-tengah manusia. Mereka telah dididik oleh pendidik paling agung dalam sejarah umat manusia, Muhammad bin Abdillah penutup para rasul. Mereka dididik di atas kebenaran dan dididik untuk mengamalkannya. Dididik untuk bersabar dan teguh dalam menghadapi cobaan dan fitnah yang datang silih berganti. Hingga mereka berhasil mengembalikan umat kepada persatuan dan keistiqomahan. Mereka menjelaskan melalui ucapan-ucapan dan amal perbuatan mereka cara yang benar dalam menghadapi problematika dan fitnah semacam itu yang terjadi di antara kaum muslimin dan cara untuk menyelesaikan dan memperbaikinya. Mereka lakukan itu atas dasar cahaya nubuwah, kasih sayang Islam dan keadilannya terhadap orang-orang yang menyelisihi dan memusuhi. Mereka adalah generasi sahabat yang memiliki jasa dan keutamaan yang sangat besar terhadap umat. Mereka memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Menghormati dan mendoakan kebaikan bagi mereka merupakan salah satu bentuk penunaian hak Nabi SAW, yang telah memuji mereka dan melarang mencela mereka, serta memerintahkan menjaga kehormatan sahabat-sahabat beliau. Maka dari itu kita harus menjaga sejarah mereka serta membantah kebencian orang-orang yang benci mereka, melecehkan mereka atau melecehkan sebagian dari mereka, serta menanggapi apa yang terjadi di antara mereka dengan sebaik-baik persangkaan. Dengan senantiasa meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling baik setelah para nabi, mengikuti petunjuk mereka dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, serta menahan diri dari pertikaian yang terjadi di antara mereka, dibarengi keyakinan bahwa mereka tidaklah masum dari kesalahan. Namun mereka adalah orang-orang yang paling cepat kembali kepada kebenaran dan paling cepat ingat kepada Allah SWT. Karena mengharap pahala di sisinya, mereka jauh dari gemerlap dunia dan syahwatnya. Sebagaimana mereka memiliki keutamaan bersama Rasulullah SAW, dan ikut serta menghadapi peristiwa-peristiwa besar. Seutama-utama persahabatan dengan sebaik-baik Rasul, mereka tidak mengkafirkan seseorang di antara mereka yang jatuh dalam kesalahan. Adapun kesalahan ijtihad, tentunya dimaafkan atas mereka ataupun atas yang lainnya. Bahkan seorang mujtahid diganjari pahala atas ijtihadnya. Manhaj yang saya gunakan dalam menyusun juz ini sama seperti manhaj yang saya gunakan dalam juz awal, yaitu Khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti penyusunan berdasarkan kronologis cerita, pembagian kepada pasal-pasal dan judul-judul untuk memudahkan para pembaca serta beberapa perkara yang. Biografi Ali bin Abi Thalib. Nasab dan kedudukan Ali bin Abi Thalib Ra. Nama lengkap beliau, Ali bin Abi Thalib Ra, bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana Abul Hasan dan Husain, digelari Abu Turab 874, keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dari puteri beliau, Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putera Bani Hashim. 875 beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki, Talib, Aqil dan Ja'far. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau memiliki 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah puteri Fatimah binti Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Talib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah SAW, nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Kaum Rafidah mengira Abu Talib ini bernama Imran, bahwa dialah yang dimaksud. Dalam firman Allah SWT, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan
Keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ali Imran 33. Kaum Rafidah ini telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran lainnya sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut dengan menafsirkan ayat seenaknya. Karena setelah itu Allah SWT mengatakan, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Robku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.'" Ali Imran 35. Allah SWT menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran. Begitulah. Zahirnya, Alhamdulillah, Abu Talib ini sangat menyayangi Rasulullah SAW, namun ia tidak beriman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, 876. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari 6 orang ahli syura. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha kepadanya. Beliau adalah Khalifah Rashid yang keempat. Sifat fisik Ali bin Abi Thalib beliau memiliki kulit berwarna sawo matang, bola mata beliau besar dan berwarna kemerah-merahan, 877 berperut besar dan berkepala botak. Berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih, beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus, ringan langkah saat berjalan, 878. Keislaman Ali bin Abi Thalib dan peran beliau sebelum diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, dan ada pula yang mengatakan 10 tahun. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Namun yang sahih adalah beliau merupakan bocah yang pertama kali masuk Islam, sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah SAW. Yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan, Rasulullah SAW mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah SAW. Dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya kepada manusia adalah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, "Aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam," namun sanadnya tidak sahih. Telah diriwayatkan juga hadits-hadits yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, namun kebanyakan dari hadits itu adalah munkar dan tidak sahih, wallahu a'lam. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah, kaum lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ali, hanya saja Abu Bakar menyatakan keislamannya sementara Ali menyembunyikannya. Menurut saya, yang demikian itu karena ia takut kepada ayahnya, kemudian ayahnya memerintahkannya supaya mengikuti dan membela keponakannya. Ali turut berhijrah setelah Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah. Rasulullah SAW menugaskannya untuk membereskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunayf. Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan, Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan diri beliau sendiri. Telah diriwayatkan banyak hadits tentangnya tapi tidak sahih, karena sanadnya dhaif. Dan sebagian matannya sangat ganjil. Dalam sebuah matan disebutkan, "Engkau adalah saudaraku, pewarisku, khalifah setelahku, dan sebaik-baik amir sepeninggalku." Hadits ini maudhu, palsu, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahihain dan kitab-kitab hadits lainnya.
Beliau ikut serta dalam Perang Badar dan beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Beliau juga turut serta dalam peperangan Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair. Beliau juga turut serta dalam Perang Khandak. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amru bin Abdi Wud al-Amiri. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah dan Bayatur Ridwan. Beliau juga mengikuti peperangan Khaybar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya. Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi. Beliau juga turut serta dalam Umrah Qada. Pada saat itulah Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu." Adapun kisah yang banyak diceritakan oleh para Qusyash tukang cerita, bahwa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Zatul Ilmi, 880 sebuah sumur di dekat Jufah, adalah kisah yang tidak ada asal-usulnya. Kisah itu termasuk kisah yang diada-adakan oleh orang-orang jahil dan tukang cerita, janganlah terpedaya dengannya. Beliau juga mengikuti penaklukan kota Makkah, peperangan Hunain dan At-Taif. Beliau berperang dengan gagah berani lalu beliau berumrah bersama Rasulullah SAW dari Al-Jiranah. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk, beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila ada penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.